Oke, Bapak Ibu, selamat malam. Mari kita mulai pemahaman Alkitab malam ini dengan berdoa. Bapa di surga, pada malam ini kami semua ingin belajar firman-Mu, supaya kami mempunyai kehidupan yang makin tepat, sesuai, seperti apa yang Engkau inginkan. Kami harus menjalaninya. Pimpinlah dengan Roh Kudus untuk kami boleh memahami dan melakukan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Ya Bapak Ibu, saudara sekalian, kita hari ini akan mempelajari satu bacaan firman Tuhan dari Perjanjian Lama yang sangat terkenal sekali. Yaitu dari kitab Pengkhotbah pasal 3, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Bapak Ibu bisa menyiapkannya. Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Pengkhotbah 3 1 sampai 13. Saya tidak akan baca langsung 13 ayat. Saya baca ayat 1 sampai dengan 8. Nanti kita akan pelajari bagian ini dengan teliti. Tapi sebelum membaca, saya mau menjelaskan dulu tentang pengkhotbah ini. Pengkhotbah ini di dalam bahasa Yunaninya adalah kohelet. Sering dianggap dia adalah Raja Salomo. Karena kalau kita perhatikan di bagian-bagian di kitab ini, dikatakan dia seorang raja, dan dia adalah seorang yang mengamati akan kehidupan yang ada di sekitarnya. Dia mengamati kehidupan yang dijalani oleh manusia, termasuk dia sendiri. Dan dia menunjukkan di sini kita harus menyadari realita kehidupan yang nampak, yang muncul. Nah, antara lain dia mengatakan, misalnya kalau kita baca pasal 1, itu ada rutinitas. Angin berputar dari utara ke selatan, selatan kembali ke utara, dan seterusnya. Kemudian pasal 3 yang nanti kita baca, hidup manusia itu dibatasi oleh waktu-waktu, kondisi-kondisi yang faktual yang dia alami, yang dia lihat. Lalu kemudian ada lagi di bagian lain, misalnya pasal 8. Ada pembalikan. Orang yang benar menerima pahala, hukuman yang seharusnya untuk orang fasik. Dan dia nampaknya kalau kita baca di sini, pengkhotbah ini seorang yang sangat frustrasi, pesimistis menghadapi kehidupan yang menurut dia di bawah matahari segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, malam ini kita cuma melihat pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan mulai baca ayat 1 sampai dengan 8 lebih dahulu. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ya, Bapak Ibu, mari kita lihat kembali kepada Alkitab itu. Tadi dikatakan di ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, perhatikan ayat 2 sampai dengan 8.
Kita lihat dulu ayat 2. Itu semuanya ayat 2 sampai 8 itu punya nada yang sama. Jadi satu ayat, sekali lagi tolong perhatikan, misalkan ayat 2, satu ayat itu dibagi atas 2 kalimat. Dan kalimat yang pertama itu dibagi atas 2 catatan atau 2 waktu. Perhatikan ya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Itu kalimat pertama. Lalu kalimat kedua, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dan keduanya ini, 2 kalimat ini, saya tadi katakan punya nada yang sama, karena memang isinya juga praktis mirip. Intinya juga mirip. Perhatikan ya, ada waktu untuk lahir, ada waktu meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Waktu untuk lahir sama dengan sejajar dengan menanam. Saya ulang, ada waktu untuk lahir, lahir itu sejajar atau mirip dengan menanam. Lalu meninggal, mirip sejajar dengan mencabut yang ditanam. Nah, kalau kita lihat secara praanggapan, ya, lahir dengan menanam itu menurut pemahaman manusia indah. Tetapi meninggal dan mencabut yang ditanam bisa dilihat, saya katakan bisa dilihat sebagai tidak menyenangkan. Jadi di satu ayat ada 2 kalimat yang punya nada sama. Inti kira-kira sama. Satu nampak menyenangkan, lahir, menanam. Satunya meninggal, mencabut yang ditanam. Menunjukkan suatu yang nampaknya tidak menyenangkan menurut kita. Tentu tidak semua itu sangat relatif ya. Tetapi kita melihat secara umum ada yang menyenangkan, tidak menyenangkan. Mari kita teruskan. Coba lihat ayat yang ketiga. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Membunuh sama dengan merombak. Menyembuhkan sama dengan membangun. Nadanya sama. Ya, jadi menyenangkan, tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan, menyenangkan. Bisa dibolak-balik semacam itu ya. Membunuh, menyembuhkan. Merombak, membangun. Ayat 4 juga punya nada yang sama. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Menangis sama dengan meratap. Sejajar dengan meratap. Tertawa sejajar dengan menari. Ya. Nah, mari kita teruskan sekalian sampai ayat 8 lah supaya kita tahu sekalian. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Nah, ini memang agak sulit apa yang dimaksudkan ini. Beberapa rabi Yahudi mengatakan ada waktu untuk membuang batu itu dipengerti sebagai melakukan hubungan tubuh, membuang sperma kalau mau dikatakan begitu. Jadi ada waktu membuang sperma, ada waktunya tidak melakukan itu. Ada waktunya memeluk, ada waktunya menahan diri dari memeluk. Membuang batu sama dengan menahan diri dari memeluk. Mengumpulkan batu sama dengan memeluk. Nah, itu yang kita lihat sejajarnya. Ayat 6. Ada waktu untuk mencari, ada waktu membiarkan rugi, ada waktu menyimpan, ada waktu membuang. Mencari sejajar dengan menyimpan. Membiarkan rugi sejajar dengan membuang. Ya. Ayat 7. Waktu untuk merobek, waktu untuk menjahit, waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Jadi ada saatnya kita merobek itu sama dengan ada waktu untuk merobek, ada waktu menjahit. Merobek itu adalah berbicara, sedangkan menjahit itu berdiam diri. Ayat yang ke-8, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Sama ya. Kok ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, itu karena memang zaman dulu raja-raja memang punya waktu untuk berperang. Kalau kita baca di kitab raja-raja itu dikatakan setelah waktunya raja-raja untuk berperang, maka mereka keluar untuk berperang. Nah, jadi kalau kita lihat ayat 2 sampai dengan ayat 8 ini mau mengatakan bahwa
Ada waktu, saya pakai sekali lagi subjektivitas dari manusia. Ada waktu yang dia anggap itu menyenangkan, indah, nyaman, membahagiakan. Tapi ada juga waktu yang tidak indah, tidak nyaman, tidak membahagiakan. Nah, itu ada dalam kehidupan manusia, ada semacam itu. Dan itu mengakibatkan apa? Ayat 9, kita teruskan. Apakah untung bekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Jadi di sini mau dikatakan bahwa hidup itu apa artinya? Ada kalanya dia senang, sukses, tidak lama lagi, ada waktu tidak sukses. Ada waktunya berhasil, ada waktunya tidak berhasil. Jadi orang itu kerja itu buat apa? Hidup itu buat apa praktisnya itu? Dikatakan semacam itu oleh sang pengkhotbah. Bahkan di ayat 10 dia mengatakan, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah pada anak manusia untuk melelahkan dirinya. Coba kita lihat ya. Lelah. Orang mengumpulkan, hasilnya hilang semua. Punya rencana bisnis, program bisnis macam-macam, perkiraan keuntungan macam-macam, ternyata ada kondisi seperti ini sekarang ini. Aduh, kita ini buat apa? Orang mengumpulkan duit banyak-banyak, mencari prestasi tinggi-tinggi. Oke, tetapi pada akhirnya dia harus mengakhiri hidupnya dengan kematian. Itu ada di pasal yang lain. Semuanya menuju kepada kematian. Jadi sebenarnya hidup itu kapan indahnya? Kenapa kok cuma sebentar? Kenapa kok ada periode-periode yang tidak menyenangkan? Bahkan seorang rekan saya pernah mengatakan, wah saya lagi sukses, saya sudah membayangkan di depan sebentar lagi akan ada kegagalan. Saya mengatakan, kok tahu? Ya ritmenya hidup itu seperti itu. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Seperti roda berputar, sekadang di atas, kadang di bawah. Nah itu. Sehingga orang kemudian seperti sang pengkhotbah ini nampak menjadi pesimis dan apatis. Tetapi ia tidak demikian. Ia mengatakan apa dalam ayat 11 yang sangat terkenal itu? Ayat favoritnya para pengantin. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya ulang, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Coba Bapak Ibu, kalau menangkap kalimat ini, apa yang muncul dalam pikiran kita? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita akan teringat kepada peribahasa, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Bahkan kita juga mendengarkan kalimat di kelompok-kelompok orang Kristen, bahkan kita juga mengatakan, sekarang susah, nanti akan indah. Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan menyiapkan segala sesuatunya indah, wah menyenangkan nanti. Sekarang susah, nanti indah. Maka terjadi satu pertanyaan yang klasik, bahkan mungkin pertanyaan yang membosankan, kapan pandemi ini selesai? Karena terlalu banyak janji-janji yang muncul. Sekian bulan lagi, kita sudah kembali normal, indah, dan macam-macam. Tapi nyatanya kok tidak. Nah ini. Lalu kita bertanya, kapan? Masih dijawab, Tuhan punya rencana yang indah, nanti pada waktunya. Jadi sekarang tidak enak, nanti enak. Itu pemahaman yang tidak tepat. Seakan-akan Tuhan itu bekerja temporer. Tuhan bekerja pada periode tertentu, itu indah. Indah ini yapeh dalam bahasa Ibraninya. Beautiful, beauty, indah, cerah. Ya. Terjemahan indah ini adalah sesuatu yang menyenangkan, macam begitu, kondisi menyenangkan, kata indah itu. Nah, kembali saya ulang, seakan-akan Tuhan bekerja pada periode waktu tertentu. Ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal. Kalau lahir itu menyenangkan, Tuhan bekerja indah, meninggal tidak indah. Nah, itu. Jadi sekali lagi kita sering terjebak dengan pemahaman sekarang susah, nanti Tuhan akan bekerja indah pada waktunya.
Dan karena itu tadi saya sebut ayat ini ayat favoritnya para pengantin. Kenapa? Hampir cukup banyak mempelai yang menikah, kalau paling tidak yang saya hadir. Ayat yang dikhotbahkan itu pasti biasanya permintaan mereka. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia buat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi pernikahan itu, pemberkatan nikah itu dikatakan indah. Berarti sebelumnya dan setelahnya nanti tidak indah. Itu keliru. Nah, perhatikan dengan teliti sekali lagi ayat 11. Kita tidak boleh memahaminya seperti itu. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya itu apa? Ya waktu lahir, waktu meninggal, waktu meratap, waktu menari, waktu merobek, waktu menjahit. Nah, jadi pada waktu yang kita katakan menurut kita tadi ya, sekali lagi subjektif itu, relatif, kita anggap indah, Tuhan bekerja indah. Ternyata di waktu yang menurut kita tidak indah, tidak nyaman, Tuhan juga bekerja indah. Dengan kata lain, di setiap waktu Tuhan bekerja indah. Saya teringat pada waktu dulu masih di masa remaja itu selalu diajak nyanyi hari ini harinya Tuhan. Lalu dinyanyikan hari Minggu, hari Senin sampai Sabtu harinya Tuhan. Jadi harinya Tuhan itu semuanya. Dan waktu ini, seluruh waktu dari awal sampai akhir ada di bawah kendali Tuhan. Ada Tuhan bekerja indah di dalamnya. Dia Alfa dan Omega. Awal sampai akhir dia bekerja. Tidak ada periode dia tidak bekerja indah. Saya ulang, tidak ada dalam hidup ini, tidak ada dalam waktu yang ada ini, Tuhan tidak bekerja indah. Dia bekerja indah dalam semua periode waktu. Tuh, tapi faktanya kok ada yang meninggal, ada yang meratap, ada yang merombak, ada yang merobek, ada yang perang. Nah, perhatikan kalimat berikutnya. Tadi ada satu kalimat, ia memberikan kekalahan dalam hati mereka. Berarti manusia memang akan selama-lamanya mengalami fakta-fakta ini. Tapi kalimat berikutnya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan bekerja indah pada semua waktu. Tetapi manusia tidak bisa menyelaminya dari awal sampai dengan akhir. Berarti kegagalan manusia untuk menemukan karya Tuhan yang indah membuat dia berkata, saya tidak bahagia, waktu ini tidak menyenangkan. Keberhasilan manusia menemukan pekerjaan Tuhan, dia berkata, oh sungguh indah. Nah, itu kegagalan kita. Tuhan tetap bekerja indah. Sekali lagi saya ulang. Tuhan bekerja indah. Tidak ada waktu dia tidak bekerja. Tetapi kalau kita tidak bisa menemukan karya Tuhan yang indah itu, kita berkata, saya tidak puas, saya tidak bahagia, ini periode waktu yang tidak nyaman, waktu yang tidak, pokoknya tidak menyenangkan. Kalau kita tidak berhasil menemukan itu. Jangan mengatakan Tuhan tidak bekerja. Oh, dia bekerja. Tapi kita gagal untuk menemukan itu. Contohnya kalau kita mau lihat 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai dengan 10. 2 Korintus 12 7 sampai dengan 10. Saya bacakan. 2 Korintus 12 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, ke dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Coba lihat.
Kita tidak pernah tahu persis duri dalam daging itu apa, tapi itu dikatakan oleh Paulus utusan iblis yang menggocok aku. Nada-nadanya beberapa penafsir mengatakan itu semacam penyakit yang mengganggu pelayanan dari Paulus. 3 kali aku berseru supaya Tuhan mengambil. Dia tidak bahagia dengan duri dalam daging itu. Tapi Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lalu begitu dia mendengar kata-kata Tuhan itu, reaksinya apa? Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, kekuranganku, dan seterusnya. Dia pertama tidak suka ada duri dalam daging itu. Tetapi setelah dia melihat bahwa justru di dalam kelemahan itu kuasa Tuhan sempurna, dia sekarang berkata, aku senang dan rela dalam lemah, dalam siksa, kesukaran. Jadi, Tuhan bekerja indah. Tapi kita, manusia, meresponnya buruk karena tidak menyenangkan kita. Nah, sekarang yang menjadi persoalan bagaimana kita menghadapi semua itu. Ternyata dikatakan dalam ayat yang ke-12 dan 13, kita teruskan Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3, 12-13. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jerih payah, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi di sini pengkhotbah mau mengatakan, dia tidak mau lagi terjebak di dalam ini waktu tidak menyenangkan, ini waktu menyenangkan. Tapi dia mencoba untuk menikmati keindahan Tuhan. Dan itu menikmatinya gimana? Ternyata jawabannya sangat nampak sederhana. Bersuka-suka, menikmati kesenangan hidup, makan minum, itu adalah pemberian Allah. Di sini mau dikatakan bahwa dia mencoba untuk menemukan dan menikmati akan apa yang Tuhan sudah berikan. Di situ pekerjaan Tuhan indah. Mungkin dia tidak bisa menemukan sampai maksimal. Karena dikatakan tadi ayat 11, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tapi apa yang bisa ditemukan, nikmatilah. Oke? Jadi, dia adalah orang yang pesimis, si pengkhotbah. Seorang yang apatis, enggak. Dia tetap punya keyakinan. Tuhan itu hadir. Tuhan itu bekerja. Nah, sekarang yang jadi persoalan, kita akan mencoba untuk mempelajari kenapa kok manusia itu gagal untuk menemukan karya Tuhan yang indah. 1, ya karena memang manusia tidak pernah bisa memahami Tuhan secara sempurna. Bapak Ibu sekarang melihat wajah saya toh, tapi Bapak Ibu tidak tahu di depan saya selain ada perangkat ini, ada HP ini, ada barang apa lagi kan nggak tahu. Taunya cuma wajah saya yang muncul sedang berbicara, tetapi tidak tahu ada apa di sekitar di sini. Ada barang apa? Itu tidak ada yang tahu. Tapi Bapak Ibu menikmati saya. Nah, nikmatilah wajah ini, nikmatilah apa yang dibahas. Jadi memang manusia tidak pernah bisa memahami Allah sempurna. 2, kenapa manusia sering gagal untuk menikmati karya kebaikan, karya Tuhan yang indah? Karena manusia kerap mengukur suatu kenyamanan, suatu keindahan itu berdasarkan biasanya, berdasarkan apa yang pernah saya alami. Contohnya, saya pernah membahas di sektor Ngagel, Pengkhotbah 7 ayat 10. Ada orang yang berkata, mengapa zaman dulu lebih baik dari zaman sekarang? Lalu dikatakan di situ, bukan berdasarkan hikmat engkau menanyakan itu. Sering orang berkata, kenapa ya zaman dulu lebih baik dari zaman sekarang? Zaman dulu itu lebih aman.
zaman dulu itu ya lebih menyenangkan. Zaman sebelum pandemi itu enak, bisa ke gereja. Sekarang ke gereja nggak bisa. Nanti kalau bisa ke gereja, kebaktian sudah dibuka kembali, reopening, cuma 45 menit rencananya suatu kebaktian. Setelah itu jemaat harus segera pulang, tidak bisa kongko-kongko, guyonan, harus segera pulang. Lagu pun nyanyiannya direncanakan dibatasi sampai lebih dari separuh hilang. Karena kalau menyanyi nanti khawatir droplet muncrat kemana-mana. Itu enakan zaman dulu ya, timbang zaman sekarang. Nah ini. Tetapi dikatakan di Pengkhotbah 7 itu, bukan berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Orang selalu mengukur masa dulu lebih baik dari sekarang. Semua orang memasuki usia yang baru. Katakanlah, mungkin yang sudah berusia lanjut, atau tidak usah lanjut, 4,5 tua, 40-an, akan berkata, saya enakan zaman dulu timbang zaman sekarang. Sekarang kok sudah mulai pikunan, lupaan, tangan tidak sekuat dulu, mata mulai kabur, telinga mulai budek, fisik mulai melemah, enakan dulu ya. Selalu orang mau mengatakan itu. Jadi orang tidak mau melihat bahwa dunia ini sudah berubah. Diri kita berubah. Tapi pekerjaan Tuhan tetap sama. Tuhan bekerja indah di dalam kondisi kita berusia muda. Di dalam kita berusia setengah tua. Di dalam berusia tua. Cuma kita selalu menganggap kita harus seperti zaman dulu lagi yang menurut kita enak. Yang nyaman. Kita tidak mau keadaan yang sekarang ini. Nah, new normal yang akan kita hadapi sebentar lagi, atau sudah sekarang ini, kita berkata, tidak enak sekarang pakai masker, dikit-dikit harus cuci tangan, dikit-dikit harus semprot dengan hand sanitizer, tidak seperti dulu bebas. Nah, coba bayangkan dulu orang harus memakai helm, terpaksa, ganggu pakai helm. Sekarang orang tidak pakai helm, sebagian besar loh ya, saya tidak mengatakan semua yang ada yang daplek-daplek, kadang tidak mau. Tidak pakai helm tuh rasanya tidak enak. Tidak pakai sabuk pengaman rasanya tidak enak. Dulu pakai sabuk pengaman pertama, waduh betapa sulitnya. Nah, kita sering sekali dalam kehidupan ini tidak mau menerima realita-realita baru. Inginnya selalu mempertahankan yang lama. Stagnasi, hidup dalam dunia yang lalu. Maunya sama terus. Bapak Ibu mungkin juga berkata PA ini tidak menyenangkan. Tidak enak, tidak bisa ketemu tatap muka. Harus ketemu di sini hanya lihat wajah. Tidak bisa lihat wajah teman-teman secara menyeluruh. Kalau Zoom masih lodok lumayan bisa lihat semua. Di sini tidak. Ya itulah kita harus melihat. Ada perubahan-perubahan. Yang tua harus belajar bagaimana buka WA. Bagaimana buka Zoom. Bagaimana buka Instagram. Duh repot macam gitu. Tapi itulah keadaan yang harus dihadapi. Ada Tuhan bekerja dia menyertai. Cuma kita yang tidak mau keluar. Kita lambat untuk beradaptasi. Lalu yang alasan berikutnya. Yang pertama tadi memang Tuhan sulit dipahami. 2 kita dapat adaptasi. 3 ini kita sering sekali tidak mau melihat akan yang tadi pengkhotbah katakan. Menikmati akan semua yang di dalamnya Tuhan juga bekerja. Masih ingat Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah. Dimulai dengan kecaplah. Lalu lihatlah. Kecap dan lihatlah. Jadi nikmati yang bisa kita nikmati saat ini. Kita sekarang kebanyakan yang lanjut usia harus stay at home, tinggal di rumah. Nanti kalau ke gereja sudah dibuka, itu pun katanya dibatasi. Anak-anak yang usianya sudah lanjut atau mempunyai penyakit tertentu tidak boleh ke gereja. Ya sudah nikmati, kita harus mengikuti ibadah lewat YouTube, lewat bentuk yang lain, apapun ya kita nikmati. Tidak enak seperti dulu. Ya itu harus dinikmati. Apa yang bisa kita nikmati, nikmati. Yang sudah lanjut tua mengatakan,
Aduh, tidak bisa makan sate kambing lagi. Tidak bisa lagi makan tongseng, babi kecap. Ya sudah, tidak usah makan itu. Atau ngicipi dikit aja. Karena kondisinya seperti ini. Yang bisa kita nikmati, kita nikmati. Bapak Ibu Saudara sekalian, suka tidak suka kita akan memasuki yang namanya new normal. Satu periode yang kita sendiri sekali lagi mungkin tidak suka. Tetapi bukan soal suka tidak suka, tapi kita harus memasukinya. Tapi yang terpenting adalah catatlah, Tuhan bekerja di dalamnya. Sering orang berkata, di manakah Tuhan? Loh, jangan bertanya di mana Tuhan. Tuhan ada hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus menurut Efesus 1 dan Yohanes 14 tinggal di dalam diri kita selama-lamanya. Allah hadir, Allah menyertai. Nikmatilah kehadiran itu. Dan siaplah untuk kita mengubah konsep-konsep kita yang tidak benar. Semuanya pada akhirnya akan berakhir seperti Pengkhotbah 12. Saya akan bacakan Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Pengkhotbah 12:13 tadi awal ada yang mengatakan bahwa pengkhotbah ini pesimistis, pengkhotbah ini apatis, tetapi ayat 13 dia Pengkhotbah 12:13 dia mengatakan akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah, berpeganglah pada perintahnya. Ini adalah kewajiban setiap orang. Jangan sampai kita berkata, di manakah Tuhan? Mungkin masih bisa berkata di manakah Tuhan. Tetapi setelah perkataan itu, tutup sekali dengan mengatakan, Ia ada di tengah-tengah kita. Di tengah keadaan yang menurut kita tidak nyaman. Karena kita tidak memahami Tuhan secara utuh. Kedua, kita tidak mau berubah. Dan ketiga, kita kerap ingin tidak mau menikmati apa yang terasa enak zaman sekarang. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ini adalah kewajiban setiap orang. Gimana? Saya stop sampai di sini. Mungkin ada yang ingin menanyakan, ada yang memberikan komentar tentang ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Cobalah Bapak Ibu menemukan di usia, di kondisi profesi jabatan, di kehidupan rumah tangga, dan dimanapun kita berada, menemukan, punyalah program. Satu saja, coba satu. Setelah itu nanti naik 2, 3, 4, dan seterusnya. Karya-karya keindahan Tuhan itu apa saja dalam hidup pribadi kita. Memang tiap orang punya subjektivitas. Memang tiap orang mempunyai pergumulan sendiri dengan Tuhan. Coba temukan itu. Ya, mungkin ada yang memberikan komentar, pendapat. Silahkan diketikkan di catatan komen di sana.
Oke, ada satu pertanyaan. Roma 8:28, ia membuat segala, Tuhan, saya bacakan utuh aja. Roma 8:28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Ya, apakah memang disajarkan? Ya, memang. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Ayat ini juga sering dipahami secara salah. Ya. Dipahami bahwa kalau ada penderitaan, kalau ada kesulitan, ada kesukaran, kita mengatakan, oh, gak apa-apa, Tuhan punya rencana yang indah. Ini kesulitan, ini cobaan bagi kita. Tuhan merencanakan itu untuk memunculkan yang indah. Keliru loh ya. Kondisi tidak enak, kecelakaan, musibah, persoalan, pandemi itu bukan karya Tuhan. Semua itu adalah karena ulah manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang menerima sanksi dari Tuhan. Itu ada di Kejadian 3, ada di Roma pasal 1. Jadi, dan juga di Yakobus 1 dikatakan Tuhan tidak pernah mencobai siapapun dan tidak bisa dicobai siapapun. Jadi kita selama di dunia ini bisa mengalami pencobaan, mengalami kesulitan, tapi bukan dari Tuhan. Ya. Yakobus 1:13 itu mengatakan dia tidak mencobai siapapun. Tetapi peristiwa-peristiwa yang ada ini bisa mempersulit kita. Nah, disinilah pada waktu kita dicobai, ingat 1 Korintus 13, ia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Nah, itu yang kita harus pahami. Ya. Saya mempunyai seorang nenek yang mengalami kesulitan untuk menerima kondisinya sekarang. Dia selalu mengeluh masa tuanya mengapa begini, sangat tidak nyaman. Setiap kali bertemu saya selalu mengeluh. Oh, itu wajar. Kenapa kok orang tua itu cenderung mengeluh? Karena orang tua, masih ingat ya, kalau kita ketemu orang tua kan senangannya cerita zaman Belanda dulu, zaman Jepang dulu. Karena memang dia merasakan di kondisi tuanya, kondisi tidak enaknya, kondisi tidak nyamannya ini tidak sama dengan dulu. Jadi dia selalu ngomel, kepingin seperti dulu lagi. Padahal ya tidak bisa, dia akan kembali kepada masa mudanya lagi. Jadi kita tetap ada bersama dengan dia. Kita mendampingi dia dan kita menunjukkan tentang hal-hal yang bisa dia nikmati, yang bisa menyenangkan dia saat ini. Pelan-pelan, saya katakan pelan-pelan, tidak mungkin drastis. Kita mencoba untuk menunjukkan kebaikan-kebaikan Tuhan itu masih ada. Dan bukankah kita yang diutus oleh Tuhan untuk berbagi kebaikan pada sekitar? Wajar kalau mengeluh, tidak usah mengatakan nenek yang sudah tua, yang mungkin sudah pikun, yang mungkin sudah sangat frustrasi karena capek dengan hidup ini. Kita aja juga seperti itu kok. Sabar, dampingi, tidak mudah sekali lagi. Kadang saya sampai bingung bagaimana saya memberikan pengertian pada nenek, karena jika diberitahu yang sampaikan pada PA ini mengatakan itu karena kamu masih muda, coba kamu sudah tua seperti, nah itu biasa itu. Kalimat yang diucapkan itu memang selalu begitu, kamu belum ngerasa sudah tua. Ya, itu kalimat yang biasa diucapkan oleh mereka, kita kasih senyum aja. Tidak usah diajak diskusi, debat, macam-macam, berikan tindakan-tindakan nyata. Itu aja. Apakah yang sebaiknya saya lakukan hadapin? Sudah ada tadi jelas, ya berikan tindakan-tindakan nyata saja. Ada lagi? Jam 8 kurang 17.
Pak Samuel. Saya tidak menemukan komentar dari Pak Samuel di sini. Saya lihat di sini ada pertanyaan Bu Hedi, ada yang mengatakan pencobaan dari Tuhan itu benar atau salah. Saya ajak untuk tadi membaca yang saya katakan tadi, Yakobus pasal 1. Ini sering saya bahas di Ngagel dulu, temanya pencobaan atau ujian. Yakobus pasal 1, saya mulai dengan ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Saya ulang ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap orang dicoba oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kalau kita baca sampai 18, itu menunjukkan secara utuh Tuhan itu baik. Dia tidak pernah memberikan pencobaan. Bagaimana memupuk kesabaran kalau persoalan datang bertubi-tubi? Nah, ini satu pertanyaan yang menarik. Kalau tadi ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu meratap, ada waktu menari. Tetapi di sini ada persoalan yang bertubi-tubi. Nah, kembali, persoalan yang bertubi-tubi itu kita lihat adalah karena kita tidak bisa memahami Tuhan. Dan juga oleh karena kita tidak memahami diri kita sendiri. Cobalah kita, kalau kita gagal memahami Tuhan, wajar. Cobalah pahami diri sendiri. Apakah memang itu betul persoalan yang sebenarnya bagi kita? Kayak tadi Rasul Paulus itu, duri dalam daging, itu tidak pernah hilang dari dirinya. Tidak pernah hilang. Nah, itu seumur hidupnya. Boleh disejajarkan persoalan bertubi-tubi. Persoalan bertubi-tubi itu bisa dua macam. Persoalannya sama, makin meningkat, atau ada persoalan baru. Cobalah menemukan kehadiran Tuhan. Ini tidak mudah memang, tidak mudah. Untuk kita tidak melihat kepada persoalan itu sendiri, tetapi kita melihat kepada sisi yang lain. Kalau sekarang saya bertanya kepada Ibu yang bertanya, ya, Ibu Mira, di layar Anda melihat apa sekarang? Oh, lihat wajahnya saya. Jangan lupa, di belakang ada tembok putih. Kita sering terjebak dengan melihat wajah saya yang kelihatan di layar, tapi di belakang ada tembok putih yang tidak kita lihat. Dan wajah ini tidak pernah hilang, tapi tembok putih itu kalau diukur lebih luas daripada wajah saya sebenarnya. Itu proses. Saya mencoba untuk mencari komentarnya Pak Samuel di bawah pertanyaan Bu Peggy. Bu Peggy, setelah Bu Peggy tidak ada Pak Samuel, adanya Ibu Natania Budiman join, lalu Monica Teguh. Mungkin bisa diulang lagi, diketik. Pak Samuel, silahkan memberikan komen ulang, karena di sini saya tidak menemukannya. Di bawah komennya pertanyaannya Bu Peggy tidak ada tadi.
Gimana Pak Samuel? Ada komennya bisa diketik ulang? Ya, sepertinya melalui pandemi ini kita dipaksa untuk berubah, karena mungkin selama ini kita sulit berubah dan selalu ada banyak alasan untuk tidak berubah, misal gaptek. Betul, Pak. Kita memang dipaksa untuk berubah. Betul, dipaksa untuk berubah. Sedikit sampai banyak. Jangan berharap nanti kita akan kembali seperti zaman dulu 100%. Tidak mungkin. Contohnya dalam ibadah. Nanti ya tadi saya katakan, kita tidak bisa lagi mimpi seperti zaman dulu, bisa kumpul-kumpul. Terlepas nanti vaksin diketemukan, kita mungkin setelah vaksin diketemukan, kita akan jadi orang yang tetap masih suka pakai masker, dan kita juga jadi orang, saya katakan mungkin karena ada yang tahu masa depan, tetap tidak akan gampang-gampang mau bersalaman dengan orang. Ya itu, pasti. Kita sering sekali orang tuh memang kenyamanan itu memang, saya tanya kepada Bapak Ibu, memang ini subjektif pertanyaannya. Setelah berusia sekian lama, berapa kali ganti model potongan rambut? Berapa kali kita ganti model potongan rambut? Ya mungkin pada pandemi terpaksa digundul tuh ada. Ya itu perubahan, tapi kan tidak banyak. Sampai orang tuh ngomel, kok rambutku nih panjang, kok nggak dipotong-potong, gimana mau potong, takut macam-macam. Nah ini, jadi orang sebenarnya perlu juga hidup, merubah diri, siap untuk berambut panjang. Satu catatan, karena saya sempat dititipi pesan oleh seorang ibu. Dia sudah usianya 70-an. Dia seorang ibu yang aktif melayani dan dia khawatir, sedih melihat banyak sekali mereka yang berusia lanjut yang tidak hidup bersama dengan anak-anaknya, hidup sendiri. Mereka gaptek. Kalau ada anak-anaknya masih lumayan ya, dibantu. Tapi ini tidak ada anak. Sendiri ke gereja tidak bisa, tidak berani. Ya. Lalu kemudian mau apa-apa tidak bisa. Cuma nyetel TV aja. Nah itu bagaimana sekarang jadi satu persoalan yang dia mengatakan kalau nanti memimpin PA atau kebaktian atau apa disinggung itu untuk anak-anaknya peduli. Ya memang sementara ini solusi paling bagus cuma keluarga. Yang tidak punya keluarga, tidak hidup bersama keluarga itu menjadi masalah. Nah gereja perlu memikirkan ada satu grup lansia yang sudah mencoba untuk melakukan, ya mereka rodok maksa anak-anaknya untuk membelikan HP dan mengajari mereka bisa pakai WA. Itu yang bisa coba dilakukan oleh mereka. Ya, tapi kita tahu tidak semua orang bisa tiba-tiba membeli, menyiapkan dana, butuh, ngajari juga butuh sabar, apalagi yang sudah lanjut itu kan sabar. Saya hari ini PA Instagram diajari oleh saudara Anton, itu aja bingung, dadap-dadap, belum pernah PA pakai IG, biasanya pakai Zoom masihan. Ya, itu kita harus belajar. Sedikit, tidak bisa banyak, tidak apa-apa, sedikit-sedikit mencoba. Oke? Jam 8 kurang 8, tidak ada. Terima kasih untuk kehadiran, partisipasi Bapak Ibu semua dalam PA malam ini. Biarlah ini bisa melengkapi kita untuk kita menjalani kehidupan yang kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi jalanilah dengan menyadari ada Tuhan bersama kita, bahkan di dalam diri kita. Coba temukan Dia semaksimal mungkin kita bisa. Mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, memang kami sulit sekali untuk memahami Engkau secara utuh. Tapi mampukanlah kami untuk kami bisa mengenali, menikmati, mensyukuri, bahkan membagikan kasih karya keindahan Tuhan dalam hidup ini. Perjalanan kami menghadapi kehidupan sehari-hari, Tuhan pimpin supaya kami menemukan yang indah. Tuhan pimpin supaya kami berani menerima realita yang ada ini, siap untuk berubah,
siap untuk menjalaninya, termasuk dalam salah satunya kehidupan beribadah yang kami semua rindu bisa beribadah di gedung gereja GKI Ngagel yang baru ini. Tuhan tolong untuk kami bisa menerima realita yang ada, dan kami tetap berdoa untuk para tenaga medis, para perawat, ilmuwan dalam proses merawat para pasien, dalam proses menemukan dan menetapkan obat serta vaksin. Berikan hikmat kepada mereka. Dan di atas semua itu, berikan pada kami kesabaran untuk menantikan dan menikmati karya Tuhan lebih banyak lagi, khususnya dalam masalah pandemi ini. Lengkapi seluruh jemaat satu persatu di usia yang muda sampai dengan tua. Yang tadi ada satu oma yang berkeluh kesah. Tuhan menguatkan dia dan anak mantu cucu yang mendampingi. Kami serahkan akan para pendeta, penatua, pengurus PA, bagian multimedia di GKI Ngagel, dan juga nanti perayaan hari ulang tahun GKI Ngagel. Tuhan pimpin semuanya dengan baik. Sebentar kami mengakhiri perjumpaan ini, biarlah kami mengakhiri dengan kasih sayang dari Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.